Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa buat kita semua melalui pendidikan agama Kristen pagi ini. Anak-anak, pagi ini atau hari ini kita akan mendengarkan materi pelajaran kita tentang gereja, pergumulan gereja, dan tantangan gereja. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, anak-anak, kita terlebih dahulu berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, yang kami puji dan kami sembah dan mengasihi kami di dalam Kristus Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami datang bersujud di hadapan-Mu, menyampaikan syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan Tuhan yang masih menyertai kami hingga saat ini. Bahkan atas pengampunan dan kelayakan yang Kau berikan kepada kami memanggil Engkau Bapa kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah ini Engkau pertemukan kami dengan anak-anak kami untuk belajar agama Kristen dengan materi gereja. Karena itu kami mohon Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu dari surga kepada kami masing-masing dan kepada anak-anak kami, sehingga pelajaran ini dapat kami terima dengan baik dan kami pahami serta kami lakukan. Terimalah syukur dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pelajaran baru yaitu pengertian gereja tadi. Gereja adalah berasal dari bahasa Portugis yang artinya di dalam bahasa Yunani disebut Ecclesia ataupun Eklesia, dan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia Eklesia berarti ex, keluar, kaleo artinya dipanggil, berarti gereja itu adalah dipanggil keluar. Nah, siapa yang dipanggil keluar? Yang dipanggil keluar itu adalah kita, saya dan kamu. Orang-orang yang percaya dipanggil keluar dari mana? Dari dunia kegelapan. Jadi gereja itu artinya adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, memasuki terangnya yang ajaib untuk memberitakan karya Allah yang besar. Bisa kamu baca anakku di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 1 Korintus 6 ayat 20. Nah, kalau demikian, sesudah itu dikatakan dari artinya kita dapat melihat bahwa gereja itu mempunyai tugas. Ya. Orang yang dipanggil dari dunia kegelapan itu tadi diberi Allah satu tugas. Itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 tadi. Apa itu anakku? Memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Nah, dari paham ini atau dari fungsi ini, dari definisi ini, gereja itu berarti mempunyai 4 tugas yang besar. Yang pertama, koinonia, artinya bersekutu. Jadi gereja itu atau orang yang dipanggil keluar itu harus bersekutu. Yang kedua, diakonia. Ya, gereja itu atau orang yang bersekutu itu memiliki tugas untuk melayani. Dan yang ketiga, gereja itu atau orang yang dipanggil keluar itu harus bersaksi, marturia. Dan yang keempat, gereja itu harus mengajar. Orang percaya itu harus mengajar. Apa yang harus diajar? Apa yang harus dilayani? Apa yang harus disaksikan? Karya-karya Allah yang besar. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus,
Jadi dari fungsi dan definisi itu dapat kita lihat bahwa gereja bukanlah gedungnya, tetapi orangnya. Ya nak ya, gereja bukanlah gedungnya, tetapi adalah orangnya. Bisa kamu cari lagunya, kamu pelajari Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1 dan sampai 3. Aku gereja dan seterusnya. Nah, baik anak-anak ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau dikatakan tadi gereja itu ditempatkan Allah di dunia ini, dipanggil dari dunia, namun ditempatkan di dalam dunia yang masih banyak kegelapan. Apa kendala yang dihadapi gereja untuk bersekutu, untuk melayani, untuk bersaksi, untuk mengajar? Nah, sebagaimana kita lihat dalam gereja mula-mula, ya, kalau kita baca dalam Kisah Rasul 2, gereja yang mula-mula itu banyak menghadapi pergumulan, teristimewa adanya pengajar-pengajar sesat, adanya orang yang menganggap diri lebih hebat, eksklusifme. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagi gereja mula-mula. Kalau sekarang ini anak-anak ibu, apa yang kalian lihat menjadi pergumulan gereja ataupun tantangan yang dihadapi gereja kita masa kini? Nah, mungkin anak-anak pasti semua tahu, khususnya sekarang ini yang sedang kita hadapi, yang dihadapi gereja, yang membuat semua kita sekarang hanya bisa belajar di rumah, beribadah di rumah. Apa itu anakku? Iya, betul sekali, pandemi COVID-19, ya. Nah, ini salah satu pergumulan besar bagi gereja masa kini. Namun, pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi gereja untuk bersekutu. Nah, disinilah sekarang berfungsilah gereja-gereja kecil itu. Ya, dengan adanya ibadah di rumah, berarti gereja kecil itu berfungsi seperti yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Seorang ayah menjadi imam di tengah-tengah keluarga, memimpin ibadah keluarga. Dan kemudian, ya nak ya, gereja bukan tidak melayani. Di masa pandemi COVID-19 ini, bahkan gereja itu semakin nyata tugasnya di dalam melayani, berdiakonia. Bisa? Siapa kira-kira yang bisa memberikan contoh? Nah, gereja atau kita masing-masing melihat kebutuhan orang, sehingga kita lihat di gereja kita masing-masing adanya pemberian bantuan sosial kepada orang-orang yang terkena dampak COVID, bahkan dari pemerintah. Nah, itu salah satu contoh berdiakonia, melayani. Dan sekaligus itu juga menyaksikan, bermarturia, ya, menyaksikan kebaikan Kristus yang telah ada di dalam hati gereja itu, sehingga diceritakan, diperbuat kembali. Bagaimana dengan fungsi gereja yang mengajar? Masih adakah gereja yang mengajar di tengah pandemi ini? Ada ya nak ya, inilah salah satu contohnya. Walaupun masa pandemi, ibu masih bisa menyampaikan pengajaran, pendidikan agama Kristen kepada anak-anak ibu yang beragama Kristen. Dan di tengah-tengah keluarga kita sekarang, ayah dan ibu kita menjadi orang-orang yang disebut dengan didaskein, orang yang mengajarkan. Baca kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 10, ya, bahwa orang tua itu bertugas sekarang menjadi seorang pengajar di tengah-tengah keluarga. Baik anak-anak ibu, sampai di sini dulu tentang gereja dan fungsinya. Kemudian kita lanjut dengan yang berikutnya. Kenapa gereja gagal menjadi teladan? Kenapa gereja gagal menjadi teladan? Maksudnya kenapa gereja itu tidak bisa menjalankan fungsinya yang 4 itu tadi? Ada yang tahu? Iya. Kalau belum ada yang tahu, ibu jelaskan. Gereja itu gagal menjadi teladan. Yang pertama disebabkan karena gereja itu egois. Kita menjadi orang yang egois. Berkat yang telah kita terima, kita tidak mau berbagi dengan orang lain. Itu yang pertama ya nak ya. Yang kedua,
kita tidak menyadari siapa kita sebenarnya. Bahwa di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 tadi sudah dikatakan, ya. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang mahal, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, berarti kita ini sudah dibayar Tuhan tadi untuk menjadi pemberita Injil. Tapi karena kita lupa jati diri kita, sehingga kita tidak bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu yang kedua. Dan faktor yang ketiga yang membuat gereja itu gagal menjadi teladan dan tidak bisa melakukan fungsinya, karena dia lebih mengutamakan dunia atau hawa nafsunya. Dia lupa bahwa yang ada pada dirinya adalah dari Tuhan. Nah, anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, dari materi yang telah kita bahas hari ini, apa yang diminta dari kita? Yang pertama, kita harus mengerti siapa gereja itu. Bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, tetapi gereja itu adalah orangnya. Saya dan kamu, orang-orang percaya, itulah gereja. Dan yang kedua yang perlu kita ingat, apa tugas gereja itu? Berarti saya dan kamu harus selalu bersekutu bersama orang-orang percaya, melayani orang-orang yang membutuhkan, menyaksikan apa yang sudah diperbuat Allah dan apa yang sudah kita terima dari Allah, dan mau mengajarkan kebaikan-kebaikan dengan orang lain. Yang ketiga, mari kita menjadi gereja yang selalu bertumbuh dan bersaksi, selalu insaf dan sadar akan jati diri kita bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah yang telah dipanggil, yang telah dikuduskan, dan diberi tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan karyanya yang ajaib. Sampai di sini pertemuan kita anak-anak, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami saat ini untuk mendengarkan materi pendidikan agama Kristen dengan topik gereja. Tuhan, mampukan kami, mampukan anak-anak kami ini menjadi gereja yang hidup, gereja yang bertumbuh, gereja yang bersaksi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.